semester 2 kali. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian. Mari simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian dapat mengetahui pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Dan juga kalian dapat menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran dengan benar. Dalam zat tunggal dan campuran, kita nanti akan menjelaskan tentang materi, zat tunggal, dan juga zat campuran. Yang pertama, materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi banyak jenisnya, dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Contoh dari materi ada emas, tanah, kayu, dan juga besi. Zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Ini adalah contoh gambar dari zat tunggal, unsur, dan senyawa. Dari unsur ada emas dan kayu. Kemudian senyawa ada air kelapa, air mineral atau air putih, dan juga gula. Selanjutnya masuk pada zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Nah, contoh dari campuran homogen itu antara lain ada sirup, di mana sirup itu terdapat beberapa campuran seperti gula, pewarna, dan air. Ada pula larutan oralit, di mana di situ ada campuran air dan garam. Kemudian udara. Udara juga ada beberapa campuran dari gas-gas. Selanjutnya zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Nah, contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, kalian bisa melihat contoh gambar dari zat campuran homogen dan heterogen, di mana zat campuran homogen ini ada air gula, air teh, dan sirup. Nah, kalian bisa lihat saat air dicampurkan pada gula, maka gulanya tidak dapat kita lihat lagi karena di situ akan menyatu gula dan air, sama seperti teh dan juga sirup. Sedangkan heterogen seperti air kopi dan minyak dan juga air tanah, di mana air kopi dan air tanah ini jika lama-kelamaan air itu didiamkan, maka kopi dan tanahnya akan mengendap.
Nah, jika air minyak, walaupun diaduk secara selama mungkin, maka air dan minyak ini pun tidak dapat bersatu. Pasti akan terpisah. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.